Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Harimau Jantan dari Desa Ganding. Dalam seri ke-75 ini didukung oleh para pemain Henny sebagai Praharsini, Tato sebagai Ratanca, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ratanca dan Praharsini merasa lega karena prajurit-prajurit Majapahit sudah pergi. Di pagi yang cerah itu, Praharsini terbangun dan dia melihat cahaya matahari mulai masuk ke pintu goa. Setelah merapikan rambutnya yang acak-acakan bekas tidur semalam, Praharsini bangkit. Dia heran, dia tidak melihat lagi Ratanca di sampingnya. Di mana Ratanca? Pagi-pagi sekali dia sudah bangun. Dia memang seorang pemuda yang rajin. Pantas Gusti Ramapati menyukainya. Ratanca? Ratanca? Jangan-jangan dia pergi. Jangan-jangan dia meninggalkan aku sendiri di tempat ini. Tiba-tiba Praharsini menjadi gelisah. Wajahnya membayangkan rasa cemas. Dia buru-buru melompat turun dan melompat dari ruangan goa.
Ratanca? Di mana kau, Ratanca? Ratanca. Jangan-jangan dia memang pergi. Dia tidak mau kuikuti. Dia putus asa dan membiarkan aku sendirian di tempat ini. Ratanca! 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 Praharsini nampak semakin cemas dan kebingungan. Dia mencari Ratanca ke sana kemari, tapi Ratanca bagaikan lenyap di telan bumi. Praharsini terus mencarinya sampai ke tengah-tengah hutan. Tidak ada. Ratanca tidak ada. Aku sudah mencarinya ke sana kemari. Dan Ratanca tidak ada. Kemana dia pergi? Sampai hati kau meninggalkan aku sendirian di tempat ini, Ratanca. 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 Tapi tidak. Dia tidak mungkin meninggalkan aku. Dia pasti pergi ke suatu tempat. Dia pasti telah merencanakan sesuatu. Ya, mungkin saja dia melihat-lihat suasana di sekitar tempat ini. Dia takut prajurit-prajurit Majapahit masih berkeliaran. Aku lapar. Perutku terasa perih sekali. Sejak kemarin, aku sama sekali tidak makan apa-apa. Itu ada buah-buahan. Aduh, warnanya merah. Sepertinya buah itu lezat sekali. Daripada kelaparan, lebih baik aku makan beberapa buah. Praharsini melangkah perlahan-lahan mendekati sebuah pohon perdu. Pohon itu berbuah dengan lebatnya, dan buahnya berwarna merah. Merah mengundang selera. Praharsini memetik buah itu, mengusap dengan tangannya yang halus, kemudian bermaksud menggigitnya. Jangan dimakan. Jangan kau makan buah itu, Praharsini. Buah itu mengandung racun yang sangat berbahaya. Tapi Ratanca, lihatlah. Buah ini sepertinya lezat sekali. Warnanya merah. Iya, warnanya merah. Dan nampaknya lezat sekali. Tapi sesungguhnya buah itu mengandung racun yang sangat ganas. Kalau kau memakannya, dalam waktu yang tidak lama, tubuhmu akan kejang dan menjadi biru. Buanglah. Jangan sentuh lagi buah itu. Dan ayo, ikut aku. Aku sudah mencari buah-buahan yang enak untuk dimakan. Ayo, Praharsini. Baiklah, Ratanca. Terima kasih atas nasihatmu. Untung aku belum sempat memakannya. Bagaimana rasanya? Enak juga. Hanya agak sepet. Pilih yang agak tua. Yang sepet itu masih muda. Ini, lihatlah. Yang begini sudah tua. Yang kulitnya sudah agak berwarna coklat. Buah ini sama sekali tidak mengandung racun. Kau bisa memakannya tanpa merasa takut keracunan. Di tengah hutan belantara seperti ini, ya lumayan untuk mengganjal perut. Asal jangan terlalu banyak. Aku sudah menghabiskan 3 buah. Yang penting perut tidak kosong. Sebab kita akan segera melanjutkan perjalanan. Kemana, Ratanca? Apa kau sudah mempunyai rencana? Entahlah. Kau sendiri bagaimana? Ya, aku ikut kau saja, Ratanca.
Aku akan ikut kemanapun kau pergi. Jiwa ragaku, keselamatanku, kuserahkan sepenuhnya kepadamu. Aku belum tentu bisa terus-menerus bisa melindungimu, Praharsini. Tapi aku percaya kau bisa melindungiku. Oh ya, aku ingat. Bagaimana kalau kita ke desa Pasuruan 1? Pasuruan 1? Iya, Maksudmu ke rumah saudara angkatmu? iya. Kita bisa tinggal sementara di rumah kakak angkatku. Mudah-mudahan saja kakak angkatku masih menjadi seorang tabib dan masih tinggal di Pasuruan 1. Tapi Ratanca, aku malu nanti kakakmu marah padaku. Mengapa dia harus marah? Kau tidak mempunyai salah apa-apa kepadanya. Aku takut kakak angkatmu marah karena aku telah menyeret-nyeretmu ke dalam kesulitan. Kakak angkatku seorang wanita yang lembut dan bijaksana. Dia tentu tahu persoalan kita. Dia tentu dapat memahami masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Bagaimana? Kita lanjutkan perjalanan? Apakah prajurit-prajurit Majapahit itu sudah tidak berkeliaran lagi di sekitar tempat ini? Mudah-mudahan saja tidak. Kita memang harus selalu waspada. Ayolah Praharsini, mumpung hari masih pagi. Ratanca melangkah ke arah kudanya. Kuda itu sekarang sudah berdiri di bawah pohon. Ratanca mengelus kuda itu. Praharsini berdiri di belakangnya. Apakah kuda ini sudah sehat kembali, Ratanca? Dia tidak sakit. Justru sekarang tubuhnya dalam keadaan segar bugar. Semalam dia tidur pulas sekali. Dan pagi-pagi tadi, aku sudah memberinya minum dan makan rumput. Nah, lihatlah. Dia sudah nampak lincah, bukan? Iya, aku tahu. Kau sudah bosan menunggu di bawah pohon ini. Kita akan segera melanjutkan perjalanan. Nah, ayo Praharsini, naiklah. Sudah lama sekali aku tidak pergi ke Pasuruan 1. Mudah-mudahan saja kita tidak tersesat jalan. Kemana arah tujuan perjalanan kita, Ratanca? Ke sana atau ke sebelah sana? Ke sana, ke sebelah timur. Ke arah pantai Jawa bagian timur. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ratanca terus menggebrak kudanya menyusuri jalan-jalan di dalam hutan tarik. Suatu saat dia berkuda di sepanjang kaki bukit, dan pada saat lain dia kembali masuk ke tengah hutan. Menjelang sore hari, Ratanca sudah tiba di anak sungai Berantas. Sungai itu merupakan batas alam antara daerah sekitar hutan tarik dan daerah pantai. Nah, kita sudah hampir memasuki daerah pantai Praharsini. Apakah Pasuruan 1 masih jauh? Iya, mungkin masih jauh. Aku sendiri tidak tahu persis. Duh, sepertinya hari mau hujan, Ratanca. Iya. Lihatlah, mendung bergulung-gulung di angkasa. Angin bertiup kencang sekali. Iya, nampaknya kita harus menunda perjalanan. Kita harus mencari tempat untuk menginap malam ini. Tak ada sepotong pun rumah di sini. Di mana kita akan menginap? Ya, di mana saja. Yang penting kita tidak kehujanan. Yang penting ada atap untuk berlindung. Alangkah baiknya kalau kita bisa menemukan sebuah gua. Kalau begitu, kita cari saja sebuah gua untuk menginap. Iya.
dari yang semalam kita tempati, Ratanca. Lebih luas dan lebih bersih. Iya. Dinding-dinding gua ini sudah sedikit mengandung batu-batu karang. Dan di sini kita tidak repot mencari air. Di belakang gua ini ada sebuah sumber air. Ya, aku sudah melihatnya. Jernih sekali airnya. Jernih dan dingin. Aku lelah sekali. Aku mau tidur. Aku juga. Ratanca membaringkan tubuhnya di lantai goa. Demikian pula Praharsini. Tapi nampaknya mereka tidak segera bisa tidur. Ratanca membalikkan tubuhnya. Dan dia melihat Praharsini terbaring di atas lempengan batu. Matanya menatap langit-langit goa yang banyak bertonjolan batu-batu padas. Apa yang kau pikirkan, Praharsini? Aku tahu, kau pasti sedang memikirkan Trisura. Iya, kau pasti sedang memikirkan nasib calon suamimu yang malang itu. Kasian. Seharusnya sekarang ini kalian sudah hidup sebagai suami istri. Aku tidak mau bicara soal itu lagi, Ratanca. Bagiku, Kakang Trisura adalah seonggok kenangan di masa lalu. Kau mencintainya? Entahlah. Aku baru 2 kali bertemu dengannya. Kami tidak akrab. Lalu mengapa kalian merencanakan untuk menjadi suami istri? Menurut pendapatku, calon suami istri harus lebih dulu bergaul dengan akrab. Harus saling menjajaki. Dan harus menumbuhkan benih-benih cinta. Sebenarnya, kami tidak pernah merencanakan untuk menjadi suami istri. Kakang Trisura adalah pilihan orang tuaku. Orang tua kami bersahabat. Orang tua Kakang Trisura adalah kepala desa Ganding. Sedangkan orang tuaku, kepala desa Buayabang. Mereka sudah sejak lama menjalin persahabatan. Baru sekarang kau ceritakan hal itu kepadaku. Karena kupikir tak ada perlunya menceritakannya kepadamu, Ratanca. Untuk apa? Sudahlah. Aku sudah mulai melupakan Kakang Trisura. Memang peristiwa itu sempat mengguncangkan hatiku. Aku sampai jatuh pingsan ketika melihat Kakang Trisura terbunuh oleh prajurit-prajurit Majapahit. Tapi sebenarnya, yang paling menyedihkan ialah ketika prajurit-prajurit itu membawaku pergi ke Majapahit dan menjadikan diriku ini wanita persembahan. Sudahlah, Ratanca. Semuanya sudah berlalu. Sekarang ini, kita sudah berada di tempat ini, di dalam sebuah gua, dan kita menjadi 2 orang buron. Kau menyesal menjadi seorang buron pemerintah Majapahit? Aku lebih suka menjadi buron daripada menjadi wanita persembahan. Kau belum tahu persis apa artinya seorang buron pemerintah Majapahit. Iya, kita memang bisa meloloskan diri dari istana Majapahit. Tapi sebenarnya, kita tidak benar-benar bebas. Setiap saat, kita bisa saja ditangkap kembali. Dan aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika kita dapat ditangkap kembali. Mungkin kita berdua akan digantung di alun-alun. Ratanca, Ya, aku tidak takut digantung. Aku tidak takut mati. Aku sudah menentukan pilihanku. Oh, Ratanca, kau tidak akan bisa menakut-nakuti aku lagi. Tapi kau harus berjanji. Kau harus berjanji bahwa kau akan selalu bersamaku. Jangan tinggalkan aku, Ratanca. Aku membutuhkan perlindunganmu. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan kepadamu, Ratanca. aku sendiri tidak tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi atas diri kita ini. Malam terus berlalu. Tak ada lagi yang bicara. Tak ada lagi suara apa-apa, kecuali suara malam. Suara kesunyian malam. Ratanca sudah tidur. Praharsini pun tidur dengan pulas. Tiba-tiba angin bertiup kencang.
Iya, hujan deras dan angin kencang. Air memercik sampai kemari. Jangan di situ, Ratanca. Nanti pakaianmu basah semua. Kesini, tidurlah di sini, merapat ke dinding gua ini. Aku tidak apa-apa, Praharsini. Aku bisa tidur nyenyak di sini. Nanti pakaianmu basah. Tidur di sebelah sini saja dekatku. Tidak, Praharsini. Aku di sini saja. Mengapa? Mengapa kau tidak mau tidur di dekatku? Apakah aku ini terlalu menjijikan bagimu, Ratanca? Kalau begitu, ya sudah. Aku tidak akan memaksamu. Mungkin kau tidak suka padaku, atau mungkin kau benci padaku. Baiklah, kau boleh tidur di mana saja. Aku tidak akan mengusik ketenanganmu lagi. Bukan begitu, Praharsini. Aku tidak biasa tidur di dekat seorang gadis. Aku tidak ingin terjadi hal-hal yang kurang baik. Kita tidak akan melakukan apa-apa. Ayolah, Ratanca. Buanglah pikiran yang bukan-bukan. Dan marilah kita tidur sambil bermimpi tentang diri kita masing-masing. Hujan semakin deras. Ayolah, Ratanca. Tidurlah di sini. Percayalah padaku. Aku tidak akan minta apa-apa. Aku sudah cukup merasa gembira jika kau berada di dekatku. Aku merasa gembira jika tidur dalam perlindunganmu. Ayolah, Ratanca. Baiklah, Praharsini. Kau bergeser sedikit ke sebelah sana. Nah, begitu kan lebih enak. Kau bisa tidur dengan tenang. Dan pakaianmu tidak akan basah kena percikan air hujan. Ada apa, Ratanca? Tidak ada apa-apa. Aku hanya merasa... Merasa apa? Lucu sekali. Aneh sekali, bukan? Kita ini seperti suami istri saja. Hanya sepasang suami istri boleh tidur seperti ini. Aku takut kita terjebak dalam dosa. Aku takut kena kutukan para dewa. Bagaimana kalau aku menjadi istrimu, Ratanca? Apa? Tidak, aku hanya bergurau. Marilah kita tidur. Tapi Ratanca, bolehkah aku tidur sambil menggenggam tanganmu? Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kembali Ratanca terkejut, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Praharsini sudah menggenggam tangannya. Gadis cantik itu tidur sambil terus memegang tangannya. Mendadak Ratanca menjadi gugup. Hatinya berdebar-debar. Jantungnya berdegup tak beraturan. Darahnya bergolak. Perlahan-lahan dia membalikkan tubuhnya ke arah Praharsini. Praharsini. Apa, Ratanca? Kau tidak bisa bicara denganku sekarang. Lihatlah, aku sudah tidur. Praharsini, kau ingin berkata apa? Mengapa kau memandangku terus-menerus? Katanya kau mau tidur. Kau cantik sekali. Aku hanyalah seorang gadis, anak kepala desa. Sekalipun kau gadis desa, tapi kau cantik sekali. Terus terang, Praharsini, aku tidak rela kau menjadi wanita persembahan. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah tidak rela. Tapi karena aku harus menuruti segala perintah Gusti Ramapati, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang keadaannya sudah lain. Kita sudah menjadi buron seperti ini. Kita menjadi dua orang pelarian. Lalu bagaimana kalau kita sudah menjadi dua orang pelarian? Praharsini. Apa, Ratanca? Ada apa? Tiba-tiba tangan Ratanca meraih pundak gadis di sebelahnya.
Ratanca sendiri melakukannya secara setengah tidak sadar. Tiba-tiba saja dia sudah memeluk Praharsini. Dan dia memeluk lebih erat ketika gadis itu sama sekali tidak menolak. Maka demikianlah, dua orang manusia berlainan jenis berdekapan di dalam goa di tengah malam hujan deras. Apa yang akan kau lakukan, Ratanca? Praharsini, aku tidak tahu mengapa aku tiba-tiba menjadi seperti ini. Kau kelihatan cantik sekali malam ini. Jangan, Ratanca. Kau sendiri mengatakan takut kena kutukan para dewa. Sekarang tidak lagi, Praharsini. Biarlah dewa mengutukku. Aku tidak peduli lagi. Kau sudah menyeretku terlalu jauh. Kau sudah membawaku ke tepi alam khayal yang indah. Dan aku tidak mungkin kembali lagi. Praharsini. Ingatlah, Ratanca. Jangan lakukan. Jangan. Aku mencintaimu, Praharsini. Benih cinta itu tumbuh dengan pesat sekali. Aku sendiri tidak habis mengerti. Aku benar-benar mencintaimu. Aku ingin menjadikanmu seorang istri. Dan aku akan selalu melindungimu. Aku akan mempertaruhkan jiwa ragaku. Segala apa yang kumiliki untuk keselamatanmu. Praharsini, aku tidak akan melepaskanmu kembali. Aku akan terus mendekapmu seperti ini. Iya, seperti ini. Ratanca. Ratanca. Praharsini, kita akan menjadi suami istri. Harus Praharsini. Kita harus menjadi suami istri. Apapun yang akan terjadi. Ratanca. Aku percaya padamu, Ratanca. Kau seorang pemuda yang baik. Aku tahu kau tidak akan meninggalkan aku. Ratanca, peluklah aku. Ciumilah aku sepuas-puasmu. Dekaplah aku. Dekap dan jangan lepaskan lagi. Iya, aku akan terus mendekapmu. Biarlah halilintar membelah bumi. Biarlah hujan membanjiri dan menenggelamkan hutan tarik. Tapi aku akan terus mendekapmu. Mendekapmu dan mendekapmu. Praharsini. Ratanca. Ratanca. Praharsini. 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 Ada apa, Ratanca? Maafkan aku. Maafkan aku, Praharsini. Kau tidak mempunyai kesalahan apa-apa. Aku tidak perlu memaafkanmu. Semuanya sudah terjadi. Kita akan mendapat kutukan dari para dewa. Kita telah melanggar batas-batas kesusilaan. Kita telah menjadi orang-orang berdosa, Ratanca. Praharsini, aku menyesal sekali. Mengapa aku telah melakukannya? Aku benar-benar menyesal. Aku sendiri tidak kuasa menahan godaan itu. Dan godaan itu telah membuat kita tenggelam. Tenggelam sampai ke dasarnya. Aku telah mencorengkan aib di dalam hidupmu. Aku telah mencelupkan tubuhmu dalam kubangan dosa. Aku telah memberimu peringatan, Ratanca. Tapi kau nekat menerjang batas-batas itu. Dan akhirnya kita berdua menelan buah dari godaan hawa nafsu. Rupanya kita belum siap, Ratanca. Kita belum siap untuk menjadi manusia-manusia dewasa. Kita masih seperti anak kecil. Kita seperti 2 ekor anak ayam yang kehilangan induknya. Kemudian mencari makanan di tempat yang berbahaya. Tapi Praharsini, kau tidak usah khawatir. Kau jangan takut. Jangan gelisah. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku berjanji padamu, Praharsini. Aku tidak akan berpaling pada wanita lain.
aku akan tetap mencintaimu. Dan suatu saat nanti, jika saat itu telah tiba, kita akan duduk di atas pelaminan. Kita akan menjadi suami istri. Aku berjanji, Praharsini. Kau percaya padaku, bukan? Aku percaya, Ratanca. Aku percaya. Tapi, kapan saat itu akan tiba? Kita masih menjadi dua orang pelarian. Kita masih belum tahu persis bagaimana wujudnya masa depan kita. Apakah kita akan dapat menyelamatkan diri selama-lamanya dari kejaran prajurit-prajurit Majapahit? Bagaimana kalau misalnya kita tertangkap? Pertanyaan-pertanyaan ini yang masih mengganggu pikiranku, Ratanca. Iya. Kita akan terus berusaha. Bapak Uwong pernah mengatakan kepadaku, manusia wajib berusaha. Kemudian selebihnya serahkan kepada kekuasaan dari Sang Hyang Widi. Jika kita mau berusaha, pasti Sang Hyang Widi akan menunjukkan jalan keluarnya. Ya. Sekarang bagaimana, Ratanca? Apa yang akan kita lakukan? Hari sudah semakin siang. Rapikan dulu pakaianmu, Praharsini. Aku tunggu di luar. Aku harus memberi makan kuda itu. Dan setelah itu, kita akan berangkat meneruskan perjalanan ke Pasuruan 1. Baiklah. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Maka demikianlah, setelah semuanya selesai, Ratanca dan Praharsini kembali meneruskan perjalanan. Mereka menyusuri bukit-bukit kecil yang bertebaran di sebelah utara anak sungai Brantas. Jarak menuju desa Pasuruhan 1 memang sudah tidak terlalu jauh lagi. Menjelang sore hari, Ratanca sudah menginjak perbatasan desa Pasuruhan 1. Ketika mereka sedang istirahat di tepi jalan, nampak seorang gadis berkuda dari kejauhan. Ratanca buru-buru melambaikan tangannya. Ada apa, Pak? Adakah yang dapat saya bantu? Maaf, kami ingin pergi ke rumah Nyai Paricara. Di manakah rumah Nyai Paricara? Di sana. Siapa yang sedang sakit, Pak? Tidak ada yang sakit. Kami mempunyai keperluan yang lain. Saya akan mengantarkan Bapak. Saya anak gadis Nyai Paricara. Anak gadis Nyai Paricara? Apakah kau yang bernama Ayuandira? Benar, Pak. Saya Ayuandira. Loh, kok Bapak tahu nama saya? Siapakah Bapak ini? Nyai Paricara adalah kakak angkatku. Namaku Ratanca. Kami dulu berdua tinggal bersama Bapak Uwong. Oh, Paman Ratanca? Benarkah kau Paman Ratanca? Oh, Paman, Ibu seringkali bercerita tentang diri Paman Ratanca. Ibumu juga seringkali bercerita tentang dirimu, Ayu. Dulu, ketika kami masih tinggal bersama di pondok Bapak Uwong. Lalu, siapakah dia, Paman? Apakah dia istri Paman Ratanca? Bukan, Ayu. Dia bukan istri pamanmu. Dia seorang gadis dari desa Buayabang. Kenalkan, aku Ayuandira. Aku Praharsini. Kebetulan sekali, Paman. Ibu tidak sedang pergi kemana-mana. Ayo, Paman Ratanca. Ayo aku antarkan menemui Ibu. Hari telah mulai malam ketika Ratanca dan Praharsini tiba di rumah kediaman Maisin atau Nyai Paricara. Maisin agak terkejut. Ratanca memeluk Maisin dengan penuh rasa haru.
Mereka segera bercakap-cakap di ruangan Serambi, ditemani Ayuwandira, Wali Kadep, dan Rakeh Pamintihan. Bapak Wali Kadep, Bapak Rakeh, inilah Ratanca. Dulu dia masih bocah ketika tinggal di Pasuruan 1. Iya, Nyai. Aku juga masih ingat. Dulu dia seringkali menemani Bapak Wong berjalan-jalan di tepi hutan mencari daun-daunan. Sekarang, sudah menjadi pemuda dewasa. Kukira kau sudah melupakan kami, Ratanca. Kukira kau sudah tidak ingat lagi desa Pasuruan 1. Jangan berkata begitu, Kakak Mesin. Bagaimana aku bisa melupakan desa Pasuruan 1? Aku banyak belajar tentang segala hal di desa ini. Aku berhutang budi pada desa kecil di tepi pantai ini. Bukankah kau sudah merasa hidup bahagia di Majapahit? Benar apa yang kau katakan kepadaku beberapa waktu yang lalu, Kakak Mesin. Tidak mudah tinggal di lingkungan istana. Tinggal di lingkungan istana jauh berbeda dengan tinggal di desa biasa. Kadangkala kita terpaksa menipu diri kita sendiri. Seringkali kita dipaksa bermuka dua, bermuka manis, dan berbuat seolah-olah ramah tamah. Tapi sebenarnya hati kita tertekan, jiwa kita tergencet. Benar-benar tidak ada kebebasan. Langkah-langkah kita diatur. Bahkan nafas kita dihitung satu persatu. Waduh. Kalau begitu, ya lebih nyaman tinggal di desa ya. Iya. Tak ada yang mengatur langkah-langkah kita. Tak mungkin ada yang sempat menghitung napas kita. Bahkan kita sendiri pun tidak sempat. Itu kan hanya merupakan tasemon atau bahasa isyarat. Maksud Ratanca itu sulit sekali untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan istana. Begitu. Di sana orangnya serba sibuk semua. Waktu digunakan sebaik-baiknya. Bukan begitu maksudmu, Ratanca? Benar, Bapak Rakeh. Kalau kita tidak bisa membawa diri dengan baik, rasanya sulit untuk tinggal di kalangan istana. Ratanca? Iya. Kalau kita tidak bisa membawa diri dengan baik, kita sulit tinggal di mana saja. Begitulah nasihat yang pernah diberikan Bapak Wong. Kita harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan di sekitar kita. Dunia ini akan tersenyum ramah kepada kita kalau kita pun tersenyum ramah kepadanya. Benar, Kakak Mesin. Aku pun selalu ingat nasihat Bapak Wong. Tapi kadangkala sulit sekali untuk melaksanakannya. Ya, memang sulit sekali untuk melaksanakan dan menuruti ajaran yang baik. Oh ya, Ayu, bagaimana? Sudah kau siapkan makan untuk kami? Beres, Ibu. Di manakah kita akan makan, Ibu? Di sini saja. Kita bisa makan rame-rame sambil berbincang-bincang. Ayolah, aku juga sudah lapar. Baik, Ibu. Dan kau, Ratanca? Iya. Setelah makan nanti, aku ingin bicara 4 mata denganmu. Iya, Kakak Mesin. Ratanca, Praharsini, Mesin, Ayuwandira, Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan makan bersama-sama di ruangan Serambi. Mereka makan lahap sekali. Mereka makan sambil berbincang-bincang tentang berbagai macam hal. Setelah selesai makan, Mesin membawa Ratanca ke ruangan biliknya. Duduklah, Ratanca. Aku ingin bertanya sedikit kepadamu. Iya, Kakak Mesin. Sudah cukup lama juga kita tidak bertemu. Waktu itu, kita bertemu ketika aku pergi ke Majapahit untuk mengobati penyakit Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Dan sekarang kau datang kemari. Aku melihat ada sesuatu yang tidak beres pada dirimu, Ratanca. Wajahmu kuyup,
Pandangan matamu penuh kegelisahan. Kau pasti sedang menghadapi kesulitan yang cukup berat. Iya, Kakak Meisin. Terus terang, aku memang sedang menghadapi kesulitan yang berat. Dan aku ingin minta pertolongan Kakak Meisin. Aku ingin minta petunjukmu. Apakah kesulitanmu itu ada sangkut pautnya dengan Praharsini, gadis yang kau bawa-bawa itu? Iya, Kakak Meisin. Ratanca. Iya. Siapa sebenarnya Praharsini itu? Dia gadis dari desa Buayabang, Kakak Meisin. Dia dibawa ke Majapahit untuk dijadikan wanita persembahan. Wanita persembahan? Apa artinya? Bisakah kau menjelaskannya kepadaku? Ratanca kemudian menjelaskan apa arti wanita persembahan. Meisin mendengarkannya dengan penuh seksama. Dan setelah Ratanca selesai memberikan penjelasan, Meisin nampak mendesah dengan berat. Kalau begitu, persoalanmu cukup berat, Ratanca. Berat sekali. Kau sedang menghadapi bahaya besar di dalam hidupmu. Kalau kau tidak dapat menanggulanginya, kau tidak tabah, kau tidak mempunyai keteguhan hati, kau bisa hancur di tengah jalan. Sayang sekali. Mengapa hal ini bisa terjadi, Ratanca? Mengapa? Meisin nampak prihatin melihat keadaan Ratanca. Dia sangat menyayangkan mengapa Ratanca sampai berani membawa lari Praharsini, wanita persembahan itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.